Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi matematika yaitu bilangan prima. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Bisa juga diartikan bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor atau dua pembagi saja, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Untuk itu mari kita langsung cari bersama-sama. Untuk yang pertama, satu itu bukan bilangan prima karena satu hanya mempunyai satu pembagi saja. Kemudian apakah dua termasuk bilangan prima? Kita cek. Dua apakah bisa dibagi dengan selain satu dan dua? Kalau kita bagi satu hasilnya dua. Bisakah dibagi dengan bilangan yang lain? Tidak. Berarti dengan demikian dua adalah bilangan prima. Sekarang angka 3. Selain 1 dan 3, bisakah bilangan 3 ini dibagi dengan bilangan lain? Kita cek. Kalau kita bagi 1, hasilnya 3. Bisakah 3 kita bagi dengan bilangan lain selain 1 dan 3? Tidak bisa. Dengan demikian 3 merupakan bilangan prima. Sekarang 4. Kita cek. Apakah 4 bisa dibagi dengan 1 dan 4? Selain 1 dan 4, kita cek. 4 bagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi dengan 2 bisa? Bisa. Dibagi 2 sama dengan 2. Karena dia memiliki lebih dari 2 pembagi atau 2 faktor, sehingga 4 adalah bukan bilangan prima. Sekarang 5, kita cek. Apakah 5 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 5? Kita bagi 1 sama dengan 5. 5 bisa kita bagi dengan bilangan yang lain? Tidak bisa. Sehingga 5 merupakan bilangan prima. 6. Selain 1 dan 6, apakah masih bisa dibagi dengan bilangan lain? 6 bagi 1 sama dengan 6. 6 ternyata masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya 3. Dengan demikian, karena faktornya lebih dari 2, ini faktornya 1, 2, 3 ini. Sehingga 6 adalah bukan bilangan prima. 7. Apakah 7 bisa dibagi dengan selain 1 dan 7? Kita cek. Bagi 1 sama dengan 7. 7 sudah nggak bisa dibagi lagi kan? Nggak bisa dibagi lagi. Sehingga 7 merupakan bilangan prima. Kita lanjut. Yaitu 8. Selain 1 dan 8, apakah ada pembagi lain? Kita cek. Bagi 1 sama dengan 8. Ternyata 8 masih bisa dibagi lagi menjadi 2 sama dengan 4. Dibagi lagi 2 sama dengan 2. Faktornya ada 1. Ini 2, 2. Ini faktornya. Lebih dari 2. Sehingga dengan demikian 8 bukan bilangan prima. 9. Bagi 1 sama dengan 9. Apakah masih bisa dibagi lagi? Oke, bisa ternyata. Dibagi dengan 3, hasilnya 3. Nah, ini faktornya ada 1, 2, 3 ini. Sehingga 9 adalah bukan
bilangan prima. 10. Ya. Selain 1 dan 10, apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain? Oh, bisa. Bagi 2 hasilnya 5. Sehingga 10 adalah bukan bilangan prima. 11 bagi 1 sama dengan 11. Apakah dia mempunyai pembagi selain 1 dan 11? 11 sudah nggak bisa dibagi lagi kan? Berarti dengan demikian 11 adalah bilangan prima. 12 selain 1 dan 12 ada pembagi lain. Dibagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Ini faktornya lebih dari 2. Ya. Sehingga 12 adalah bukan bilangan prima. 13 selain 1 dan 13 apakah ada pembagi lain? Tidak ada. Sehingga dengan demikian 13 merupakan bilangan prima. Ya. Baik anak-anakku semua, tentunya kalian sudah paham ya mengenai bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 pembagi saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Tidak ada yang lain. Di sini akan saya tampilkan tabel yang merupakan bilangan prima di bawah 100. Nah, ini. Di antaranya bilangan-bilangan prima yang kurang dari 100. Bisa dipahami? Bisa dicermati ya? Setelah kita mengetahui bilangan prima, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor prima. Kalau tadi bilangan prima, sekarang faktor prima. Apakah sih faktor prima itu? Faktor adalah pembagi, prima adalah bilangan prima. Ya, dengan demikian, faktor prima adalah bilangan angka prima. Jadi bilangan angka prima yang terkandung dalam faktor atau pembagi dari suatu bilangan. Nah, sekarang langsung saja kita ke contoh. Nah, contohnya adalah tentukan faktor prima dari bilangan 14, kemudian bilangan 21 dan 25. Langsung kita jawab ya. 14. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 14. Kita lihat satuannya. Angka 4 merupakan bilangan genap. Sehingga kalau bilangan genap langsung saja kita bagi dengan bilangan prima 2. Bilangan prima yang pertama yaitu genap 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 7 merupakan bilangan prima. Kalau di sini sudah merupakan bilangan prima, berarti ini sudah selesai. Dengan demikian, faktor prima dari 14 adalah 2 dikali 7. 2 dan 7. Paham ya? Oke, sekarang 21. 21. Berapa? Kita perhatikan, 21 satuannya genap apa ganjil satu ini? Oke, ganjil. Kalau di sini satuannya ganjil, langsung kita bagi dengan bilangan prima ganjil pertama, yaitu berapa? 3. Ya. 21 bagi 3 sama dengan 7. Sehingga sudah selesai karena sudah bilangan prima yang terakhir ya. Dengan demikian, faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Sekarang 25. 25. Kita lihat satuannya genep apa ganjil? Ganjil kan 5? Langsung saja kita bagi dengan 3 pertama. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa habis. Sehingga kita ambil bilangan prima ganjil berikutnya. Setelah 5 berapa?
5. Kita ambil 5. Dengan demikian 25 bagi 5 sama dengan 5. Faktor prima dari 25 adalah 5 dan 5. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut contoh lain. Baik, contohnya tentukan faktor prima dari 36, 40, dan 60. Langsung kita cek, kita kerjakan. Yang pertama 36. Perhatikan satuannya, 6 adalah bilangan genap. Berarti kita bagi dengan bilangan prima genap pertama, yaitu 2. Karena genapnya. Sehingga 36 bagi 2. Kalau terlalu kebesaran langsung kita ambil satu persatu. Kita tutupi yang 6-nya. Tinggal 3. 3 bagi 2 yang mendekati adalah 1. Karena 1 kali 2 adalah 2. Padahal di sini 3. Berarti 1 kali 2 dapat 2. Kalau di sini 3, sisa 1 kita taruh depannya di sini. Sehingga tinggal 1 dan 6 adalah 16. 16 bagi 2 sama dengan 8. Ya, bagus. 18. Kenapa ganjil 8-nya? Genap. Kalau genap kita bagi dengan 2. Ya. Bagi 2 sama dengan 9. Oke. 9. Kenapa ganjil? Ganjil. Kalau ganjil kita bagi dengan bilangan ganjil, bilangan prima ganjil. Yang pertama bagi dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Dengan demikian faktor prima dari 36 adalah 2 kali. Ini 2 kali 3 kali 3. 2-nya ada 2. 3-nya ada 2. Sehingga bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2. Dan 3-nya ada 2. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Mencari faktor prima dari bilangan 40. Tentukan faktor prima dari bilangan 40. Kita lihat satunya 0 adalah bilangan genap. Sehingga kita bagi dengan 2. Bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 dapat 2. 0 turunkan. Nah, 20 genap. Berarti bagi 2 dapat 10. 10 0 genap bagi 2 dapat 5. Karena ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Dengan demikian, faktor prima dari 40 adalah 2, 2, 2, 5. 2-nya ada berapa nih anak-anak? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Dikali berapa ini? 5. Oke. Nih, faktor primanya. Sekarang 60. Berapakah faktor prima dari bilangan 60? 0 genap berarti dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. 0 turunkan. Ya. Genap bagi 2 lagi. Dapat berapa? 3 bagi 1, bagi 2 yang mendekati adalah 1. 1 kali 2, 2. Padahal di sini 3, sisa 1. Berarti taruh depannya menjadi 10. Gitu? 10 bagi 2 sama dengan 5. 15 ganjil. Kalau ganjil kita bagi dengan bilangan prima ganjil pertama, yaitu 3. 15 bagi 3 dapat 5. Selesai. Dengan demikian faktor prima dari 60 adalah 2, 2, 3, 5. 2-nya ada berapa ini? Saya tulis sini ya. 2-nya ada 1, 2. Sehingga 2 pangkat
2 dikali 3 dikali 5. Ini adalah faktor prima dari 60. Paham ya anak-anak? Paham. Baik anak-anak, sebagai bahan latihan, bahan ajar kalian nanti coba tentukan faktor prima dari 75. Ini 1. Kemudian tentukan faktor prima dari bilangan 240. Nah, ini mudah. Kata kuncinya kalau di sini nanti ganjil berarti dibagi dengan bilangan prima ganjil pertama. Kalau nggak bisa bagi bilangan prima ganjil berikutnya. Kalau di sini satuannya genap berarti dibagi dengan 2. Nanti untuk jawabannya bisa dituliskan di komentar ya. Untuk jawaban bisa ditulis di komentar, nanti akan saya cek. Baik, kiranya cukup sekian dari Pak Yunus. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.